Topik pada pertemuan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai color theory, color image processing, and advances in color research. Selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui bagaimana warna itu didefinisikan, kita sekarang sudah bisa memproses suatu citra berwarna. Kenapa relevan? Karena citra saya itu direpresentasikan dengan grayscale saja kah, RGB kah, atau LAB kah, itu akan beda-beda yang bisa saya lakukan terhadapnya. Jadi kita akan bahas secara singkat tentang color image processing. Secara teori color image processing ini ada dua jenis, pseudo color dan full color. Kita tidak akan bahas banyak tentang pseudo color hari ini karena lebih fokus ke full color processing. Tetapi secara singkat pseudo color adalah color yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti ini. Ketika yang disense oleh alatnya sebetulnya grayscale seperti ini, tapi oleh manusia dipetakan ke warna tertentu seperti di kanan, begitu pula dengan medical images seperti ini yang di bawah, ini sebenarnya tidak berwarna, tetapi oleh manusia diberi warna. Ini simply untuk visualisasi, simply untuk pemahaman manusia, dan tidak ada hubungannya dengan image capture itu sendiri. Yang menjadi fokus dari diskusi kita hari ini adalah bagaimana suatu citra berwarna yang dari sananya berwarna, saya tangkap berwarna di dalam kamera saya, di dalam citra saya. Nah, kalau sebelumnya kita tadi sudah lihat bahwa ada source cahayanya, dan ini spektrum power distribution of the light, kemudian dipantulkan oleh objek sesuai dengan reflectance-nya masing-masing, dan ditangkap oleh mata manusia dengan spectral sensitivity. Nah, yang bisa membuat citra tidak hanya mata, tentu saja bisa ditangkap oleh suatu sensor digital seperti kamera. Kita asumsikan kamera biasa ya, karena kita sedang bicara di dalam domain visual. Nah, sama seperti mata kita, kamera pun memiliki suatu sensitivitas. Dan sensitivitas ini juga dibuat berdasarkan mata manusia, yaitu red, green, dan blue. Jadi mirip ya dengan manusia, tentu saja tidak persis, tetapi kurang lebih sama. Sebagai contoh, ini saya tampilkan kamera sensor sensitivities yang dari kamera-kamera merek tertentu. Jadi yang sebelah kiri ini Nikon D70 yang solid ya, dan Canon 20D itu yang dotted, dan yang kanan Fujifilm. Jadi dapat dilihat bahwa semua sensor kamera itu diupayakan agar sensitivitasnya mirip dengan mata manusia, agar proses penggabungan RGB komponen menjadi suatu warna yang ada di mata kita sama juga terreplikasi di dalam sensor sensitif. Kayak tadi sama persis seperti mata kita. Final image yang tertangkap oleh kamera adalah suatu perkalian matriks antara illumination E-nya ini, E kali reflectance dikali dengan spectral sensitivity red, dan itulah yang menjadi titik pada channel red tadi. Nah, tentu saja kalau saya bicara digital color images, ya saya mau tidak mau terjadi diskretisasi ya, karena saya tidak unlimited. Kalau di mata saya kan nggak ada nih ukurannya ada berapa pixel sih, nggak ada. Tetapi kalau kita udah bicara digital, saya terjadi diskretisasi dan sampling. Kemudian, ketika saya mau membuat warna, saya ambil komponen merahnya seperti ini. Yang kedua, saya juga mengalihkan reflectance dan green. Nah, dari situ saya dapatkan value green-nya, dan tentu saja yang terakhir saya dapatkan value blue-nya. Dan inilah saya diulang secara spasial untuk setiap pixel karena sekali foto itu, dan kemudian kita dapatkan suatu gambar RGB yang spasial XY dan juga ke belakang, dimensi ke belakangnya itu untuk channel RGB. Dan ini adalah gambar citra RGB yang kita semua kenal. Saya keluarin handphone saya sekarang, saya foto, dan inilah yang terjadi. Kita tidak akan masuk terlalu detail tentang sensornya itu sendiri ya, karena bukan point dari lecture kali ini. Kalau sekarang saya sudah punya nih digital color images saya sudah punya citra-citra berwarna, apa aja sih yang bisa saya lakukan? Nah, kita bisa dari yang paling basic ya. Jadi saya bisa lakukan transformasi warna, dari yang ini saya jadikan sedikit lebih gelap. Saya juga dapat color correct,
Jadi saya bisa memperbaiki warna saya, dan juga saya bisa lakukan color slicing, dan saya juga bisa mengambil color complements-nya. Ingat ya, tadi biru dan merah itu saling berlawanan, jadi ini mirip dengan citra X. Citra kayak kalau komplemennya hitam putih kan jadinya kayak film ya. Nah ini color complements-nya jadinya merah, jadi biru, dan seterusnya. Nah, yang saya tidak akan bahas terlalu detail tentang color image processing yang basic seperti ini, walaupun secara riset banyak potensi yang bisa dilakukan melalui color correction ataupun color transformation. Jadi silakan Anda cari sendiri beberapa referensi untuk penelitian-penelitian yang melakukan color image processing yang basic seperti ini. Mungkin yang lebih state of the art, yang lebih menarik adalah yang dinamakan color image segmentation, di mana kalau saya punya objek-objek yang beda-beda warna pada suatu gambar, kita tertarik untuk membagi-baginya menjadi area-area yang homogen. Tentu saja ini sangat tergantung color space yang kita pakai dan juga distance measure yang digunakan. Jadi di sini ilustrasinya adalah kalau saya pakai HSV, saya pakai CLab, saya pakai ada banyak turunan dari CLab ya. Jadi ini CLab 2 dan ini menggunakan Mahalanobis distance, dan ini adalah usulan di referensi yang saya citasi di sini. Dapat dilihat bahwa jenis segmentasi, hasil segmentasi akan beda-beda tergantung dengan color space yang dipakai dan juga distance measure yang dipakai. Disinilah ilmu mengenai teori warna itu bermanfaat karena kita dapat merumuskan segmentasi yang tepat berdasarkan data yang kita miliki dan kita bisa petakan ke dalam color space yang paling tepat untuk melakukan segmentasi.